حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله nikmat yang ada pada diri kita tidak bisa kita menghitungnya, karena Allah sudah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika kamu hitung-hitung nikmatku, nikmat Allah, kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa dong. Luar biasa nikmat Allah bagi kita. Mata kita dua, tangan kita dua, itu bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah setting oleh Allah. Ma khalaqtaha dza batil. Itu dalilnya. Jadi kalau ada yang menyebut kebetulan-kebetulan, tidak. Ambo diangkat menjadi pejabat itu kebetulan. Tidak, bukan kebetulan itu. Sudah settingan Allah. Ma khalaqtaha dza batil, itu dalilnya. Saja kejadian di alam kok ndak ada yang batil, ndak ada yang sia-sia. Ada tujuan, ada maksud, ada makna, ada hikmah di balik itu. Nggak ada yang batil, ndak ada yang sia-sia. Kebetulan ndak ada yang kebetulan. Itu sudah sunnatullah. Oh, tinggal menjalani saja. Surah Luqman 31-34 kan ada jelaskan itu. Apa yang akan kamu kerjakan esok? Kapan di mana kamu akan meninggal? Apa yang ada dalam rahim? Di mana kapan hujan akan turun? Tentang hari kiamat ada 5 di sana itu. Itu rahasia Allah. Sesudah iko ndak tentu nak karajuan sudah iko. Rencana awak kan pulang. Itu rencana. Kok jamilan tadi kawan kau di luar rencana itu. Makanya setiap sesuatu insya Allah. Itu yang berlalu. Lah bisa Ustaz, kerja Pak Doktor, insya Allah, Pak Ketua, insya Allah, mohon doanya. Yang berlalu. Alhamdulillah kita ketemu kan. Jadi kita syukuri nikmat Allah. Dengan jalan apa? Ini dijelaskan oleh Allah. Satu, fasholli li rabbika. Maka dirikanlah solat karena Tuhan engkau. Jadi salat itu karena Allah, bukan karena sia-sia. Dek karena awak tokoh masyarakat, dek awak kawan minantu awak ustaz, segan awak. Ndak. Awak dek pengurus masjid, pengurus musola, tidak. Awak berhenti pengurus berhenti lagi masjid. Di sini tidak ada, tempat lain ada tuh. Mapak yang kebatang, pengurus lah berhenti. Oh, kan nampak kesimpulan tuh. Jadi berhenti pengurus, berhenti masjid. Kita kan lalang banget apa ceramah tuh. Tak tanya, biasanya bapak tuh yang menghubungi awak tarik. Menikah mawal dia, pengurus lah berhenti, ya, nama baru. Oh. Jangan. Kita ibadah tuh karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kan di ujungnya kita sudah ada lillahi ta'ala. Li itu baginya Allah, bagi Allah. Ini tidak bagi itu. Kalau bagi itu tidak ada bagiannya, seluruhnya menyerah, serahkan kepada Allah. Jadi oleh sebab itu fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhan engkau. Salat karena Allah. Salat bukan hanya dilaksanakan, tapi didirikan. Rasanya udah sering kita sampaikan itu. Beda laksanakan dengan dirikan, beda. Aqimis shalah, dirikan salat. Kalau laksanakan salat, i'malis shalah, kerajuan salat.
Tidak. Allah tidak merintah mengerjakan, mendirikan. Tauhid itu. Nah, kalau mendirikan sholat, nilai-nilai sholat itu terlaksana dalam hidupnya. Bahasa kampung kan tidak ada bu ya. Mohon maaf ibu ya. Apa bahasa ustaz gue ya. Makanya Allah menyampaikan inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat itu bisa tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Keji, mungkar. Kan jelas bahasanya. Dan itu Allah yang nyampaikan. Makanya salah kalau dia pendapat awak ajaknya sholat. Sholat salah seorang salah. Ada hubungan sikodoh. Kalau tidak ada hubungan, mengapa Allah menyampaikan kayak gitu? Itu tanda ada hubungannya. Nah, gitu. Jadi tugas awak bapak ibu mengajak. Ajak kawan-kawan ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid, ke musola. Yuk kita jamaah. Yuk kita sholat, kita wirid. Wirid. Wirid kajianku nuntut ilmu. Cari ilmu. Ilmu itu wajib dicari. Mungkin ada ibu-ibu guru-guru matematika, mohon maaf, matematika, guru fisika, belajar kan? Kalau tidak belajar lah pandai. Makanya kecil orang tua ambo dulu di kampung, tonggak rumah, tonggak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak yang mengkati, tidak belajar, tidak kamu pandai. Belajar. Ilmu bengkel, belajar. Mekanik, belajar. Ilmu pesawat, belajar. Ilmu asajoh, belajar. Itu dunia. Ilmu membajak ke sawah tu, belajar. Ke ladang, hutan tu, belajar. Itu dunia. Ini ilmu akhirat. Dunia kau sawantanya kau. Semua muawak. Lalu meninggal mau adoleh. Adoleh dah untuk orang leh, orang hidup. Tapi di akhirat ilmu ndak ada, perbekalan ndak ada, persiapan ndak ada. Barang ini masuk akhirat itu tuh. Kan nekat namanya itu. Itu yang mati nekat tuh. Makanya penting. Allah yang nyampaikan kayak gitu. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa kebahagiaan akhirat yang telah dijanjikan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru balik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidup jatah duniamu. Karyawan apa, Bu? Ndak mau kasih suara rombong gitu kan. Kini awak kan dunia apa aja mati-matian dulu. Akhirat itu baiklah. Bantu ada orang dalam di situ. Ada sana awak di surga di neraka di akhirat itu. Kenal awak jo malaikat doh. Asal kok salah. Gira 5 miliar tu kan. Ndak ame kat sebungkah. Hati-hati kita. Fungsi di situ amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, kalau enggak bisa. Kuncinya adalah amal soleh. Enggak amal calih, aduh. Amal soleh. Dan kau tanya, Bu, boleh? Wani yang sibuk umpamanya. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang awak lai rajin datang wirid kajian, bertahanlah, istiqomahlah. Istiqomah. Bare yo. Ada tantangan pasti. Banyak tantangan. Anak lah bagai, abah anak lah bagai, cucu lah bagai, harato lah bagai. Aduh saya. Allah sudah sendiri tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa auladukum. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato, an zikrillah, kamu lalai dari ingat kepada Allah. Siapa yang gara-gara anak, gara-gara harato, dia akan pasti menuai kerugian.
Hati-hati itu. Dulu sok tunda do anak, anta-antaan minta anak, baru kan niat kanin. Pelihara anak orang bagai memanciang kecil. Minum nampai je nama ni bagai. Ampadu tanah lebih pai baru tanah tu minum sadolah Laya do yo, bawa makan sadolah Dia tu ingin punya anak. Lah do anak dia anak ambo panik pun lah panik lu denak ta. Abeko lah do anak beko ba. Cucu lu lai. Dia ndak dapat mangari ambo di cucu ambo tu Ndak boleh. Cucu tu ada ayah zaman deh. Jangan. Apalagi zaman edan gini kok. Banyak anak menjadikan orang gaib pembantu di rumah tangga sendiri. Mohon maaf. Mohon maaf. Begitu teganya dia. Nyopai karajo. Pakai lipstick. Pakai sepatu tinggi segala macamnya. Naik oto turun oto. Ayah zaman dia pembantu di rumah. Alah makan anak mama. Cuma pasar situ tu ada di situ. Jangan cebon itu. Atau jatuh seorang mama kok. Dorhaka, bukan dorhaka, durhaka. Dorhaka pun tembak lo kan. Anak yang dua kogadang, terus kempuan bodoh. Durhaka besar tuh memang kayak gitu. Nggak boleh. Jangan sekali-kali dijadikan orang tua sebagai pembantu di rumah tangga sendiri. Dosa besar. Oh beliau ingin mengasuh cucu sama macamnya. Boleh. Tidak apa-apa. Ambo kalah merasuan. Alhamdulillah. 4. Tidak boleh. Bilang sama istri. Jangan. Kalau beliau ingin mengendong, ini silakan. Beliau datang jadi jo, kondak wantan jadi jo. Itu caranya. Bila awak kau bahagian orang gaya awak leh. Dulu awak beliau galai itu bahasa kampung boleh itu lewat bean mulai dari kene dari hamil ibu-ibu tu merasuan tu alhamdulillah sampai kini lu namil tu ndak tahu tu bareknya tu ternyata wahnan ala wahnin tu khabar dari Al-Quran susah dia atau susah payah dia tenang payah barek dia tenang barek iyo coba pak amil berat. Aduh. Alhamdulillah bu, anak yang keempat itu saat beliau melahirkan itu istri kita menangis bu. Nah 1, 2, 3 leleh. Tiba nang kampe itu baru taraso disuapin makannya di rumah sakit. Beliau lahir di Parui kampe sesar. Waduh luar biasa penderitaan seorang ibu. Makanya benar Allah menyatakan dosa besar bagi sang anak. Tidak ada balasannya, tidak ada. Tidak akan bangkit dari neraka. Pasti. Makanya Rasul menyatakan ridhonya Allah fi ridhol walidain tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho pasti. Wasuhtullah, kemurkaan Allah, azab musibah dari Allah fi suhtil walidain terletak murkanya orang tua. Makanya tolong sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada awak dititipkan anak de Allah, didik dengan cara baik. Jangan sonjo anak di salan. Tidak disuruhnya mengaji, dia suruh sekolah, dididik juga agama doh. Besoknya melawan kawan, itu biasa tu. Bangga biasa, karena dulu tidak dididik. Karena dari ketek raja-raja lah kadang tak bawa-bawa, letu terubah tidak, kemati jadi barangai. Dari ketek dia tidak dibiasakan beradab kepada orang tua. Makanya kenalkan, ni kakekmu, ni omo, ni tante, kenalkan. Ini sanak saudara hawa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, kau dapat mendengar wiri kau, jangan awak nanggai-gai saja. Nah muda-muda tu sangat pada lu. Kadang bercakap lah jo anak jo mandi bagi jo apa masalah HP bagi. Salah handphone. Karena memang kayak gitu.
Hadirin kaum muslimin, jadi salat karena Allah, bukan karena yang lain. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kalau kita tidak ibadah, tidak amal soleh, maka kerugian besarlah bagi kita. Masuk tuh? Belum? Kode sendiri Ustaz. Jadi kita tidak mau, Bu, ingin merugi nanti di akhirat, Bu. As-sajadah. Di sini kita ada sajadah pagi ya, subuh Jumat ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya jikalau engkau lihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak dosanya, nanti di akhirat dia menyesal. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, lah kami cali ya Allah, lah kami danga ya Rabb, ndak talok di kami dah ya Allah, farji'na, baliklah kami balik ya Allah. Laisa banta saja deh, lima mini jadi jo kanurul yakin dah. Kami akan yakin, seyakin-yakinnya, inna muqinun. Itu penyesalan itu. Atau namanya nasilah menjadi kalau nasi jadi bubur masih ada harapan. Wali santan wali kacang padi atau kacang alah itu kan, ayam sete itu kan, jadilah bubur ayam. Kalau di akhirat besok mamuh ndak muh dah babaliklah ke dunia kau balik ada lo nurul yakin kau. Itu mah minta sisik ke limbe namanya tu mah. Limbe di kampung Ambon apa sisik dah. Si kau nak tahu lah sisik bang. Sama limbe awak. Padzuku bima nasitum liqa yaumikum hada. Akini rasulan selai gitu. Batu nurul yakin tak ada lah dah. Oh gitu ya, iya. Ayalah. Selamat menikmati azab. Gitu. Kini mah biarlah baraki-raki kahulu berenang-renang katapian sesangok. Biarlah hujan hari payo ngantuk-ngantuk selayang endak ada manggu-anggu. Nampak kok jangan ngiler tu lah. Yang berkaruh salah. Gitu. Tapi ibu sini ada. Soro dek kareh itu kan tak kaji-kaji ibu kan. Gitu. Jadi penting bagi kita mendengarkan kajian ilmu tu perlu, sangat perlu. Ilmu dunia mati-matian awak mencari untuk naik pangkat, naik jabatan dan segala macamnya, naik sekolah, naik di kampus. Samantaro ilmu akhirat awak lengahan, awak padian saja. Ini adalah kerugian yang besar. Biarlah rugi ini dulu. Pandai-pandai awak datang juga ke surau, mau unju-unju biarlah. Unju tu nanti menjadi saksi tu. Menjadi saksi. Tak ada bu, taruh isilah bu unju-unju tu bu. Ada nama unju. Tak kok ada. Sedang kami nak muda le pandai je, balai ibu kan. Gitu. Tak apa-apa. Karena perjalanan awak, duduk awak, siapa yang datang ke majlis ilmu, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya datang ke majlis ilmu, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'utu, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa hatta yarji', sampai nyoba balik pulang. Ibu lo balik pulang dah. Masih dalam ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa. Ndak rugi duduk di pengajian tu doh. Ndak rugi doh. Jadi datanglah setio wirid di siko, ada do kajian, kau perlu ingin pak pengurus. Ngurus bila apa wirid dia kah? Itu caranya. Anak-anak awak kita didik, kita kasih ilmu. Jangan hanya wirid remaja. Wirid remaja kadang sekali setahun, entah bila-bila. Ya tidak berilmu anak-anak awak dah. Makanya melawannya kau awak. Apalagi di rumah awak jaranglah bersobo. Awak pergi kerja, anak lu jago. Pulang kerja, anak lalalo. Abilo sobo tak ada. Kau berang-berang anak awak.
Jadi penting bagi kita bagaimana kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan diabaikan, apalagi ditinggalkan. Karena Allah sudah menyampaikan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendalah kamu khawatir, kamu cemas, kamu ragu dan bimbang sekiranya di belakang-belakangmu, generasi-generasimu, anak cucumu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Sedih awak gini kau Bapak Ibu. Ambo kalau nampak dia buyong buat riak ada cerita dah, biar nak nampak kok le anak orang buat riak tu. Nak meong tak dah. Asa duduk di kedai, lai tak dengar azan. Hanya putang penting dileri itu. Asa keluar buaya air mantanjuang, hanya cabut tu. Tinggal sandalnya sedang main tu, hanya kabur tu. Kadang masuk rumah ke. Kena abah jamaah tu bayang dah. Awak riak saja. Jadi terkenal di situ tu kalau asa buaya keluar ada dah. Hilang di jalan sudah. Kondak ke rumah saji, masuk rumah. Maksudnya keluar lo lihat. Harus perjalanan awak tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Kalau ibu diam, maka nanti akan ditanya. Anak pemain, ibu pergi salat, aniang saya. Bantu sarugo milik awak seorang saya. Hanya berang mereka esok. Oh iya lah dah. Gitu. Boleh ibu buka nanti di YouTube saya nantinya. Surga bukan milik orang tua-tua saja. Milik bersama. Makanya anak jangan dilarang ke masjid. Meribuinya nasihati. Salah bersapu tukar rasa. Itu. Kau buari enak. Pulang. Tiup belangnya. Takui mah. Boleh sungguh tabalah. Mohon maaf ya. Sungguh dah. Lentik-lentik sungguh. So beri remaja panggil anak datang lah beri remaja hari ini 10 aja mereka tiba ustaz dah tiba mati salah kami usia ni walian kau walian tak boleh boy ya ambo alergi warna macam dia orang-orang usia nak dari surau tu salat masjid berangnya beliau gaya dari wak bersolat aku dia maka dalam pengajian ni sampean caranya nan salah tu kalau langsung awak kan beko tagak li bulu-bulu den lah ngatur guys yang gitu nah buat keluar bahasa kampung gitu kan ada apa-apa ibu-ibu pergi ke ziarah kubur pergi ke makam duduk di kuburan tu dilarang situ kadang beranya Pak penek biasa mengapa padahal tak boleh duduk di atas kuburan la tajlis alal kubur wala takum ala qabrihi jangan duduk jangan tagak di atas kuburan tu. Jangan solat menghadap kepadanya. Kan jelas larangannya. Nah, tapi dek, ya kayak gitu telah. Makanya dalam kajian, para lu menangani kajian tu. Dan katanya bu boleh. Hari lagi setengah 10 tu. Kurang. 1. Fasholli li rabbika. Kedua, wanhar. Berkurbanlah. Berapa ketua saya? 5 minit lah. Oh takui kau jangan tergiliang katu. Berkurbanlah. Ini penting. Ini berkut. Ikut korban. Oh betulnya. Ikut korban langsung panitia. Tidak kawak dah. Iya bu. Ibu ingin ngemah. Sejitang. Setengah orang tak orang tu dah. Maaf ibu ya. Ibu dah serius warna nampak. Oh gitu. Makasih ibu ya. Baik. Dalam hadis memang ada dijelaskan perempuan itu baik sholat di rumah, tapi itu koma baru hadisnya, belum titik. Kalau dia ingin ke masjid dan ke musola berjamaah, jangan dilarang. Lanjutannya, 1, catatannya kondisi aman, dan kedua tidak timbul fitnah. Ibu tu rancak warna ada tanggung dah. Cantik gitu kan. Dia teh bidadari loh cantik kan. Bentuk ada.
Akan timbul fitnah nanti. Udah di rumah salah ibu-ibu tuh. Ibu-ibu nak rancak tuh. Nampak kok jangan mati kerancakan salah. Atau dalam keadaan kondisi yang tidak aman. Atau akan timbul ghibah. Munjiang orang asal masjid, dosa datang. Nah gitu. Tapi kalau ibadah, makanya ada hadis, khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak. Itu hadis pendidikan itu. Wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Jadi satu, yang kedua, salatul jamaah. Salat berjamaah itu afdol, lebih utama. Berarti itu jamaah. Ya Bu ya. Jadi kalau ke musola, ke masjid, boleh kaum wanita itu boleh. Oh, ingin di rumah silakan. Itu pilihan ibu-ibu. Ingin ke rumah saji, ke musola, ingin di rumah, off to you. Itu bahasa Mentawai itu. Silakan. Nah, gitu. Nah, apa-apa. Ibu ya? Ibu? Udah, masih ada? Ada azan kedengaran tuh? Baik, Bapak Ibu, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Untuk ibadah korban silakan temui Pak pengurus. Demikian saja. Alaikum minkum, saya Herman Tanjung. Mohon maaf terlebih dan tak kurang, yang indah pada tampaknya. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.